Lights, camera, Rolling. action. Halo sahabat pemasyarakatan, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan terus berkarya. Sobat pemasyarakatan, kalian tahu nggak sih tentang AKT? 아파트 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 Bukan itu. Itu mah APT. Ini tuh AKT alias anak kasus terorisme. AKT itu adalah anak kasus terorisme. Nah, ternyata sejak tahun 2015 sampai dengan 2024, setidaknya terdapat 20 anak disangka terlibat kasus terorisme. Rentang usia anak yang ditangkap dalam kasus terorisme ini antara usia 15 hingga 17 tahun. Mereka ditangkap dalam keterlibatannya seperti dalam perencanaan, pembuatan bom, penyembunyian informasi, hingga menjadi pelaku aksi terorisme. Undang-Undang Pelindungan Anak di Indonesia nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah melalui Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 mengamanatkan perlindungan khusus kepada anak. Dalam undang-undang tersebut, pada pasal 59 disebutkan bahwa anak korban jaringan terorisme menjadi anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai anak korban jaringan terorisme diantaranya adalah AKT alias anak kasus terorisme. Ketentuan penanganan AKT memang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun, dalam proses penanganan perkara hukum pada anak, sejak tahap penyidikan hingga pembimbingan pasca pidana telah diatur melalui Undang-Undang SPPA. Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam penanganan AKT, yaitu sejak tahap pra-adjudikasi, pasca adjudikasi, hingga bimbingan lanjutan. Pada tahap pra-adjudikasi, pemasyarakatan melalui petugas pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan terhadap AKT berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan atau litmas. Nah, apa itu litmas? Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan pelayanan tahanan atau anak, pembinaan narapidana atau anak binaan, dan pembimbingan kemasyarakatan klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara. Anak kasus terorisme memerlukan perhatian dan penanganan khusus yang berbeda dengan anak berhadapan hukum atau ABH pada umumnya. Oleh karena itu, pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan litmas terhadap AKT memerlukan petunjuk teknis yang lebih spesifik untuk mendapatkan rekomendasi yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu bagi AKT. Alhamdulillah, pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan Yayasan Prasasti Perdamaian didukung oleh AIPJ 2 berhasil membuat petunjuk teknis litmas sidang AKT yang telah ditetapkan oleh keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Lalu, apa saja yang terdapat dalam juknis litmas sidang AKT itu? Di dalam juknis litmas sidang AKT tersebut, terdapat 1. Teknik pengumpulan data dan informasi. 2. Teknik pelaksanaan studi dokumentasi untuk litmas sidang pengadilan negeri terhadap AKT. 3. Teknik pelaksanaan wawancara untuk litmas sidang pengadilan negeri terhadap AKT. 4. Teknik pelaksanaan observasi untuk litmas sidang pengadilan negeri terhadap AKT.
Dan yang terakhir, kelima adalah tentang penyusunan laporan litmas untuk sidang pengadilan negeri terhadap AKT. Yang ke-1, teknik penggalian data dan informasi yang biasa dikenal dalam pelaksanaan penelitian, khususnya penelitian kualitatif, diantaranya adalah studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Seperti halnya penelitian kualitatif, kegiatan penggalian data dan informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pembimbingan kemasyarakatan juga dapat dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, wawancara, maupun observasi. Teknik-teknik penggalian data tersebut dilakukan baik terhadap klien atau anak, keluarga klien atau anak, lingkungan sekitar klien atau anak, maupun pihak atau instansi lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien atau AKT. PK tidak hanya mengandalkan satu teknik pengumpulan data dan informasi saja. PK perlu menggabungkan beberapa teknik penggalian data dan informasi tersebut menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan data yang valid, reliable, sehingga dapat digunakan untuk membuat litmas sidang AKT. Berikutnya adalah teknik pelaksanaan studi dokumentasi dalam rangka pembuatan litmas sidang AKT. Sebelum melakukan teknik penggalian data dan informasi melalui wawancara, PK perlu mempelajari dokumen-dokumen terkait AKT tersebut, baik dokumen tertulis maupun tidak tertulis. Bisa dari surat kabar, buku harian, surat, foto, ataupun dokumen-dokumen lain yang terkait dengan AKT tersebut. Nah, dokumen ini sangat penting dipelajari oleh PK karena dapat memberikan informasi awal dalam pembuatan litmas AKT. Tidak semua dokumen harus dipelajari oleh PK. Tapi dokumen yang relevan dengan AKT itulah yang dipelajari. PK juga harus mampu menafsirkan dan memaknai dokumen-dokumen yang dijadikan dalam teknik studi dokumentasi. Teknik studi dokumentasi sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan sebelum saat wawancara saja. Tapi seiring berjalannya saat penelitian kemasyarakatan, teknik studi dokumentasi juga bisa dilakukan pada saat pelaksanaan observasi atau selesai melaksanakan wawancara. Dengan dilakukannya teknik studi dokumentasi, baik terhadap dokumen tertulis maupun tidak tertulis, formal maupun informal, PK dapat mempertajam analisis lebih mendalam dalam litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Lebih dari itu, penggunaan teknik ini juga memungkinkan PK untuk mendapatkan data dan informasi lain yang terkait dan terjadi sebelum dilakukannya tindak pidana terorisme oleh AKT. Tersedianya dokumen yang dihasilkan dari studi dokumentasi juga dapat menjadi argumen dan dasar penguat bagi PK dalam menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi AKT dalam laporan litmas untuk keperluan sidang pengadilan negeri. Selanjutnya adalah teknik penggalian data melalui wawancara. Teknik penggalian data dan informasi melalui wawancara ini adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam pembuatan litmas sidang bagi AKT. Dalam kasus AKT, PK tidak menyaksikan secara langsung apa yang terjadi terhadap AKT. PK juga belum mengetahui secara mendalam tentang kondisi AKT, keluarga AKT, lingkungan AKT, dan hal lain menjadi data dan informasi penting untuk menyusun laporan litmas bagi sidang pengadilan negeri AKT. Nah, PK membuat suatu rekonstruksi atau membayangkan apa yang terjadi, siapa yang mempengaruhi AKT, bagaimana kejadiannya saat itu, melalui wawancara yang mendalam. Agar dapat mendapatkan data dan informasi yang komprehensif, PK harus melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait
tidak hanya AKT, tapi juga keluarga AKT, lingkungan tempat tinggal AKT, mungkin pemerintah setempat, lembaga pendidikan AKT, atau juga kita lakukan wawancara kepada aparat penegak hukum yang menangani AKT. Berikutnya adalah teknik observasi. Observasi adalah proses pengumpulan informasi dari tangan pertama dengan melakukan pengamatan terhadap orang maupun tempat atau lokasi dilakukannya penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam melakukan observasi, PK menggali data dan informasi dari informan pertama dengan melakukan pengamatan. Observasi atau pengamatan ini dapat dilakukan oleh PK sebelum, saat pelaksanaan wawancara, ataupun sesudah pelaksanaan wawancara. Jika memungkinkan, PK juga dapat melakukan observasi sebelum dan setelah pelaksanaan wawancara. Pengamatan atau observasi tidak hanya dilakukan terhadap AKT. Pengamatan atau observasi ini juga dilakukan kepada keluarga AKT, lingkungan AKT, tempat pendidikan AKT, ataupun tempat-tempat di mana AKT terlibat. Misalnya dalam Densus 88 ataupun di LPKS, kita juga bisa melakukan pengamatan atau observasi. Nah, observasi ini akan mungkin kita mendapatkan data dan informasi yang tidak terungkap saat kita melakukan wawancara. Yang terakhir adalah penyusunan litmas sidang AKT. Setelah melakukan penggalian data dan informasi terhadap AKT, PK akan mulai menyusun litmas. Dalam penyusunan litmas sidang pengadilan negeri ini, referensi yang dapat dijadikan acuan bagi PK adalah keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS 122 PK 010502 tahun 2016 tentang standar penelitian kemasyarakatan anak, serta keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS 219 PK 010403 tahun 2019 tentang standar kualitas hasil kerja penelitian kemasyarakatan, jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan, dan asisten pembimbing kemasyarakatan. Dalam menyusun laporan litmas untuk sidang pengadilan negeri, laporan litmas yang dibuat oleh PK setidak-tidaknya memuat aspek-aspek sebagaimana yang tercantum dalam contoh format litmas untuk sidang pengadilan negeri yang terdapat dalam SKHK Litmas. Laporan litmas dibuat dengan data yang lengkap dan komprehensif berdasarkan teknik penggalian data dan informasi yang telah dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, baik itu teknik wawancara, studi dokumentasi, maupun observasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.